itu ingin mendapatkan pandangan atau penglihatan. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita amalkan, menginginkan di situ ada yang melihat dan memperhatikan atau mengetahuinya. Nah, di antara macam ragam riya yang dijelaskan oleh Al-Imamul Ghazali, termasuk diantaranya dia tersembunyi. Dia tidak tampak maksudnya, tapi dia ada. Dia tidak tampak, tapi dia ada di dalam hati manusia itu yang berbuat. Dan itu tersembunyi di dalam dirinya sendiri, Lihatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita melalui sabdanya, di antara perbuatan syirik yang tersembunyi adalah riya. Dan tersembunyinya tidak tampak, lebih tidak diketahui, artinya bisa jadi itu tidak disadari. Seperti suara langkah semut. Adakah alat yang bisa mendengar? Kalau semut jalan itu kedengaran suaranya. Kalau kita jalan kan kedengaran suara kaki kita. Nah, semut yang begitu halus, tapi dia kan berjalan. Tapi apakah langkah jalan semut itu bisa terdengar di telinga manusia? Tidak bisa. Nah, saking tersembunyinya ini sifat riya, diumpamakan Nabi sulit untuk diketahui, tapi dia ada. Dia sulit untuk didengar langkah kaki semut, tapi dia ada. Dia melangkah semut itu, suaranya ada, tapi tidak terdengar. Hal itu tidak bisa diartikan dalam ibadah dan tidak mempengaruhi wujud atau adanya ibadah. Kalau riyaknya itu terang-terangan, dari sisi ibadah pengamalan bisa dilakukan. Contoh, ketika kita sholat ingin dilihat oleh orang, saat tidak ada orang dia tidak mendengar. Ketika dia amal ibadahnya membaca Al-Quran untuk dilihat orang, maka dia akan baca, dia akan beramal. Ketika tidak ada orang, dia tidak baca itu Al-Quran. Nah, ini riyanya terang-terangan dari sisi ibadah. Tapi kalau riyanya tersembunyi, dia tidak bisa diperlihatkan. Allah yang tahu dan apa yang dilintasi oleh yang memiliki hati itu, yang berniat dari amal ibadah yang dia lakukan. Dan dia senang kalau seandainya daripada yang tersembunyi dari amal ibadahnya diketahui oleh orang. Sehingga apa yang dia lakukan dari amal perbuatannya menjadi di mata orang yang mengetahuinya itu dia terkenal, dia dikatakan Masya Allah, dia dibilang ini dan itu. Nah, ini berbahaya, ya, bagian daripada kata Rasulullah perbuatan yang menduakan Allah, tapi dia tersembunyi. Allah jauhkan di dalam hati kita, benak kita, ini sifatnya tidak terpuji. Nah, sifat yang menjadikan sia-sia amal ibadah yang kita kerjakan
Amalnya dikerjakan tapi tidak mempunyai nilai dan pahala di mata Allah, di sisi Allah. Ya, semoga Allah lindungi kita dari ini sifat. Beramallah dengan ikhlas, ada dan tidak ada orang, dilihat atau tidak dilihat orang. Ya. Tapi semata dari amal yang kita lakukan, kebaikan, perbuatan, ibadah, semata untuk Allah. Cara menolak riya dan mengobatinya adalah dengan mengetahui bahwa penyebab ilah cinta, harta, dan kedudukan serta cinta pujian. Ini penyebabnya, dua nih. Hampir kebanyakan yang dijelaskan oleh para ulama kita, diantaranya Imam Al-Ghazali, bahkan mendetailkan di dalam Ihya Ulumuddinnya, semua sumber daripada penyakit di dalam hati, mau itu takabur, riya, ujub, hasud. Nah, sebabnya ini. Pertama, cinta kepada harta dunia dan kedudukan. Cinta kepada puji-pujian. Dirangkum itu dalam dua kalimat, hubbud dunia. Di dalam hatinya ada cinta kepada dunia. Kalau sudah cintanya kepada dunia mendarah daging di dalam hati orang, Allah jauhkan dari hati kita cinta kepada dunia. Allah tumbuhkan di dalam hati kita cinta kepada akhirat, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Orang kalau dari dalam hatinya mendarah daging cinta kepada dunia, pertama dia akan menginginkan kekayaan yang berkaitan dengan itu, harta benda, uang yang banyak, kendaraan yang mewah. Tidakkah dengan itu akan timbul penyakit yang berikutnya? Nah, riya ini pengen dilihat, ru'yah, ya, riya, supaya dilihat orang, tetangga, orang di sekitar, dia punya banyak harta, dia punya banyak kendaraan mewah, ya, bajunya, pakaiannya bagus. Tujuannya itu. Kalau sudah di hatinya ada penyakit ini. Nabi alaihi salatu wassalam beliau menjelaskan hubbud dunya ra's kulli khatiyah. Pangkal dari semua kebinasaan, sumber dari semua segala malapetaka pada diri manusia, apa? Di dalam hatinya ada cinta kepada dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dalam cinta dunia pada dirinya, pada hati manusia, timbul lagi pengen kedudukan. Ada kedudukan, makan dia, apa itu kedudukan? Penghormatan dari orang. Ya, dihormati, dimuliakan. Ya, intinya memiliki kedudukan di sisi manusia. Dua unsur ini sebab semua penyakit hati. Sumber, boleh dikatakan ya, sumber daripada mereka beraneka ragam macam penyakit di dalam hati manusia. Sumbernya ini, kalau udah tahu sumbernya, maka harus dipangkas ini sumber, harus dihilangkan sumbernya. Kalau tidak ada sumbernya, maka tidak akan ada penyakit-penyakit hati pada diri setiap manusia. Ya. Pada diri kita, kalau tidak ada cintaan kepada dunia, tidak akan ada sifat angkuh, egois, sombong. Kalau tidak di dalam hati kita ada hubbud dunia, maka tidak akan tampil pada manusia itu ingin dipuji. Kalau tidak ada di dalam hatinya hubbud dunia, maka tidak akan timbul dari hati manusia itu menginginkan kedudukan, dihormati. Nah, itu semua sumber. Jadi sumbernya yang harus dihancurkan, yang harus dibinasakan. Dengan apa? Pertama dengan minta dan berdoa kepada Allah.
Karena semua itu tidak akan bisa kita dapati kalau bukan karena bantuan darinya. Ya. Yang kedua, agar kita bisa membuat waktu untuk kita selalu beristighfar memohon ampun kepada Allah. Dari apa? Dari setiap kesalahan, kehilapan, mulai mata kita bangun sampai mata terpejam. Nah, dalam satu hari itu memohon ampun dengan Allah. Yang kedua, menjaga hukum-hukum dan syariat yang didatangkannya. Serta yang terakhir, berupaya untuk menjauhi daripada perkara yang bisa merugikannya. Ini sudah kita pahami, maka insya Allah manusia tersebut dalam kesehariannya akan terjauhkan dari hal-hal yang merugikannya, yang bisa membinasakannya. Apalagi cinta harta dan cinta kedudukan dan cinta pujian. Imam Al-Haddad, hubbul mata'i wa hubbul jahi fantabihi min qabli an tutwa alayki suhuf wal kutubuh fatusbihina bi qabrin la anisabi wal ahlu was sahbu lamma al-hadu dhahabu wa khallafuki bima aslafti min amalin al-kasbu mustakharun wal hasabu mustakharun wal kasbu mustakhabu. Cinta kepada perhiasan, keindahan, kemewahan, perbendaharaan, kekayaan, dan cinta kepada kedudukan, maka berhati-hatilah sebelum itu tercatat oleh malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatatnya dari dirimu. Kalau sudah ada niat untuk menginginkan dan mencintai, mulai dah ambisi dalam urusan duniawi, nah itu akan membuat satu catatan yang kelam untuk dirinya masing-masing manusia ini. Karena semua itu, kata beliau, tidak akan dibawa kepada liang lahat. Ketika kita masuk kepada lahat, orang-orang yang kita cintai, istri kah, anak kah, orang tua, apalagi yang kita cintai, yang kita cari dengan niat dan ambisi, dunianya, hartanya, kendaraannya, rumahnya, aset, dahabu, bukan dia ikut ke dalam kuburnya, justru dia malah menjauh dari kita pemiliknya. Ya, dia meninggalkan kita, kitanya yang masuk ke dalam kubur. Hatim al-Asam itu dikatakan berguru 33 tahun dengan banyak guru. Ya, dengan salah satu murabbinya yang menjadi gurunya, guru utamanya, duduk dengan beliau itu 33 tahun menuntut ilmu. Waktu ditanya gurunya, apa yang kau dapatkan selama 33 tahun? Dari ilmu yang kau pelajari dah kepadaku. Bilang beliau, cuma ada 8 yang bisa aku dapat. Kata guru kaget. 33 tahun, cuma 8 ya. Nah, salah satu diantaranya apa? Beliau memahami bahwasannya kalau cintanya kepada selain Allah, maksudnya ya ini dunia yang ada selain daripada keterikatan dengan Allah dan Nabi kita Muhammad, maka itu tidak akan dibawa mati. Tapi kalau kecintaannya kepada Allah, itulah yang akan dibawa mati. Dari situ aku tidak menginginkan kecuali Allah. Nah, tidak menginginkan kecuali Allah. Yakni bukan berarti meninggalkan kewajiban keharusan kita di dalam keluar mencari rizki, tidak. Cuma maksudnya di dalam aktivitas kita tidak menjadikan itu satu ambisi yang bisa membuatkan dia tertanam di dalam sanubari dan hati, kemudian tumbuh di dalam hati ini.
Dari ambisi terhadap dunia tadi. Dunia itu Imam Haddad mengatakan kalau bukan sebabnya satu, harta kekayaan, yang kedua kedudukan, tidak ada tiga. Dunia itu kalau bukan harta kekayaan yang berkaitan dengannya, yang kedua kedudukan yang berkaitan dengannya. Cuma dua ini nggak ada tiga. La thalitha lahum fi. Nah, kita lalu itu dalam kitab Al-Hikam Imam Al-Haddad ya. Kita Hikmah Imam Haddad mengatakan dunia itu kalau dia cuma ada dua, nggak ada tiga. Jadi semua meninggalkan. Yang tertinggal apa? Yang tertinggal cuma manusia itu. Makanya Imam Hatim Al-Awsam sama 33 tahun hanya dapat 8 ilmu, ya salah satunya yaitu tadi kita beritakan, kita kabarkan. Dia fokuskan cintanya kepada Allah bukan kepada dunia. Maka semua yang dia milikinya ya, tidak disisakannya di dunia. Apa yang dimiliki tidak disisakan. Dia punya rezeki langsung dia sedekahkan. Ya, kecuali untuk yang dibutuhkan dia, keluarganya, ya, yang wajib nafkah atasnya. Sisanya dia kirim, dia transfer semua. Jadi waktu dia mati nanti dia dapat lagi. Tapi kalau ditinggalkannya di dunia, ya ditinggal. Bukan dia ikut ke dalam kubur, justru malah dia menjauh. Ya Allah berikan pemahaman untuk kita insya Allah. Ya, jadi penyebabnya penyakit hati yang dinamakan ria antara lain cinta kepada sumbernya adalah cinta harta dan kedudukan. Baik. Di samping itu, ia patut merenungkan bahwa Allah Ta'ala mengetahui rahasianya dan akan berkata kepadanya, "Akulah yang paling mudah melihat kepadamu." Apabila ia merenungkan akibatnya dan bahwa sikap itu akan lenyap dengan kematian, maka ia pun menyadari bahwa lebih baik ia berhenti melakukannya. Rukhsah untuk menyembunyikan dosa-dosa. Ya, banyak mengingat mati itu menghancurkan ke ambisi terhadap dunia, keinginan urusan duniawi. Banyak-banyak mati. Kafabil mauti wa idhah, bilang Nabi. Cukup bagi kita manusia ini dengan mengingat banyak mati, ya, dengan mengingat banyak perkara kematian, nasihat. Ya udah, sebaik-baik nasihat apa? Ingat banyak mati. Ya, banyak-banyak ingat mati. Kebalik. Nah, itu sebaik-baik nasihat. Kalau sudah banyak ingat kematian, udah paling bagus nasihat dia dapatkan. Karena orang yang mengingat mati menghancurkan dunia dari hatinya. Tamam. Aksiru min dzikrillah hadimul ladzah. Perbanyak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingat kematian, perbanyak ingat mati. Kalau kita ini kan banyak ingat hidup terus. Kalau ingat mati itu ya Allah jarang ya. Kapan manusia itu umumnya baru ingat mati? Kalau lagi sakit. Nah, sakit, udah diimpus, sudah diopname, sudah susah bergerak, udah tidak enak, nah, barulah itu pun kalau dia ingat mati. Ya, yang ada malah bagaimana caranya sembuh. Perbanyak ingat mati. Nabi yang anjurkan kok. Tak mungkin apa yang dianjurkan Nabi itu merugikan kita. Aktsiru dzikrada lahadimul ladzah. Banyak-banyak ingat mati. Banyak-banyak mengingat perkara yang menghancurkan kelezatan, kenikmatan. Apa? Mati. Banyak duit, ente banyak harta, punya kedudukan, punya jabatan. Ingetin mati. Hancur langsung dia punya. Mau dibawa mati kah? Iya juga ya. Takut dia langsung.
Justru itu dianjurkan Nabi untuk mengingat mati, banyak-banyak mengingat mati. Allah berikan pemahaman. Allah terangi hati kita dengan hikmah-hikmah yang menguntungkan untuk kita insyaallah. Baik. Asalah keikhlasan adalah kesamaan antara batin dan lahir. Umar berkata, hendaklah kalian beramal secara terang. Orang-orang berkata, apakah itu amal yang terang? Ya Amirul Mukminin. Beliau menjawab, ia adalah amal yang kalau diketahui orang lain, ia tidak merasa malu. Rukhsah itu bisa dikatakan toleran ya, mentolerir, menyembunyikan dosa. Maksudnya bagaimana? Kalau kita manusia melakukan satu perbuatan dosa, jangan diumbar. Coba jawab saya, adakah maling yang ingin melakukannya terang-terangan? Ada maling loh ya. Pasti dilakukan sembunyi-sembunyi. Mencuri itu sembunyi-sembunyi. Di malam hari saat orang tidur. Itulah maling. Kenapa dia tidak terang-terangan seperti merampok? Merampok pun dikatakan tidak berani dia. Kecuali sembunyi-sembunyi. Dia yang lihat momen, lihat. Dipelajari dulu, sepi, momennya pas, baru dia berani melakukan. Walaupun terbuka, terang-terangan ibaratnya. Karena kalau kita lihat di media tuh, hasil tangkapan CCTV itu, yang curi motor di kota-kota besar tuh. Dengan caranya dia, kelihayan dia, kepandaian dia. Ya dia tepatnya terang-terangan, terbuka. Tapi tetap dia sembunyi dari kecurigaan orang. Mana ada orang yang berani terang-terangan, aneh mau curi motor itu, diumumin dulu. Ada orang yang kayak gitu, mana ada. Belum dia deketin mau digebukin orang dia. Kenapa? Dia udah berani menantang untuk melakukan perbuatan dosa, mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Walaupun dia tidak mengumbar perbuatan dosanya, mencuri tadi, yang penting dia mencuri dulu. Urusan belakang kalau ketahuan oleh orang lain, digebuki, dihakim masal, itu urusannya nanti. Yang penting ambisinya dapat mencuri motor. Jadi tidak ada yang berani mengumumkan. Orang yang berani mengumumkan itu dengan kebaikan. Mengumumkan kebaikan. Ya. Kalau mau mengumumkan keburukan, kemaksiatan, tidak ada orang. Umar bin Khattab berani mengumumkan kalau beliau mau berhijrah. Yang pengen anaknya yatim, bininya janda, monggo. Lakukan apa yang mau kalian lakukan. Karena aku mengumumkan, aku berhijrah. Saat ini aku mau berhijrah. Hijrahnya para sahabat itu kan diam-diam takut tuh. Tangkap, dihukum, ada yang disiksa. Bahkan sampai ada yang merenggut nyawa. Kalau ketangkep, makanya diam-diam malam hari. Umar terang-terangan diumumin lagi. Hijrah bukan maksiat. Itu perintah Allah terhadap nabinya. Diikuti oleh para sahabat. Tapi mereka sembunyi-sembunyi. Yang terang-terangan Umar. Nah, walaupun sempat dikeroyok. Nah yang baik saja dikeroyok sama orang yang gila. Orang musyrik itu gila. Jadi nggak salah juga kalau seandainya orang ketahuan maling digebuk. Nah Umar bin Khattab hijrah yang baik aja digebukin.
Tapi ada hukuman maksudnya gitu ya. Ini kan negara hukum. Kesel aja greget apa namanya, keram orang tuh ya. Maling orang susah cari rizki, maling. Apalagi maling duit rakyat. Jadi rukhsah itu untuk menyembunyikan dosa. Dibolehkan ya, jadi jangan ditampakkan. Artinya bukan orang itu boleh berbuat dosa. Ketika kita tergelincir dalam satu perbuatan yang mendatangkan dosa, cepat tutupi dan kembali kepada Allah dengan bertaubat supaya mendapatkan ampunan. Bilang Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafiru ankum sayyiatikum ayyudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman. Apakah orang beriman tidak melakukan perbuatan dosa? Kenapa Allah memerintahkan untuk tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah? Nah, intinya kalau tergelincir dalam perbuatan dosa, cepatlah kembali kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kembalimu, dengan taubatmu, Allah ampunkan dosa yang kamu lakukan tadi dengan kembali tadi, dengan bertobat. Kalau memang itu didapatkan, artinya Allah menerima taubatnya, dosanya akan diampunkan Allah. Dia dimasukkan ke dalam surga Allah, yang di dalam penuh dengan kenikmatan, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi bukan diumbar, bukan dipamerkan. Itu mana rukhsah ya. Hendaklah kalian beramal secara terang-terang. Secara terang. Orang-orang berkata, apa itu amal terang? Wahai Amil Mu'minin, belum jawab. Amal yang kalau diketahui orang lain, ia tidak merasa malu. Lah kalau malu beramal berarti berbuat riya, dia sudah. Beramallah, tapi jangan lintas di hati mengharap pujian dari amal yang kita lakukan, supaya disebut, supaya dipuji. Ya. Tetap beramal. Jangan gara-gara takut dipuji orang, dia tinggalkan nama. Justru itu juga namanya riya. Paham tuh? Kita mau ngaji, lagi kita ngaji, ada orang melihat kita, lalu kita stop ngaji. Alasannya apa berhenti ngaji? Malu dilihat orang. Oh, ente berbuat itu namanya riya namanya. Kenapa? Karena meninggalkan kebaikan lantaran sebab orang. Melakukan kebaikan juga lantaran sebab orang riya, maka meninggalkan satu kebaikan dengan lantaran karena manusia atau orang lain juga namanya riya. Jadi kalau ente berbuat amal, berbuatlah. Mau itu terlihat, terbuka ataupun tidak, yang penting kembali kepada tujuanmu beramal apa. Jika kamu berbuat amal baik memang untuk Allah, maka tidak akan terganggu dengan siapapun dan tidak akan ada apapun. Yang ada cuma satu Allah. Yang satu cuma yang ada cuma satu Allah. Tidak ada ngaruh yang lain. Ya, amalnya tetap berjalan. Tidak peduli dia, yang dia pedulikan kecuali Allah. Atau tidak berhenti dari kebaikan yang sedang dia jalankan karena tidak peduli kepada selain kecuali dia peduli kepada Allah. Nah, ini baru dia namanya bersih dari sifat riya. Gak ada di situ unsur riya. Ya, ini namanya ikhlas karena tidak ada selain Allah. Baik. Nabi SAW bersabda, Manir takaba syai'an min hadhil
roti falyas tatir bisitrillah. Barang siapa melakukan sesuatu dari dosa-dosa besar ini, hendaklah ia bersembunyi dengan naungan Allah. Patutlah ia membenci timbulnya dosa dari orang lain sebagaimana ia membenci timbulnya dosa dari dirinya. Nah, jadi menyembunyikan. Bilang Nabi SAW, man irtakaba syai'an min hadhil gadurat falyastatir bisitrillah. Siapa orang yang melakukan suatu perbuatan dosa, hendaknya ia bersembunyi dari perbuatan dosa itu dengan naungan Allah. Tamam. Tidak ada yang luput dari dosa. Mau orang itu sudah mendapatkan jaminan dari Allah melalui Nabi Muhammad, dosanya diampunkan yang sebelum dan yang akan datang, tetap di tengah perjalanan tidak menutup kemungkinan dia tergelincir. Adakah orang yang mendapatkan jaminan dosa yang dahulu diampunkan, yang akan datang diampunkan, tapi di tengah-tengah jalan sebelum dia menghadap Allah meninggalkan dunia ini tidak tergelincir? Mana ada? Yang ada yang bisa seperti itu cuma para nabi dan rasul. Tapi siapa manusia selain di luar konteks nabi? Dosanya dahulu diampunkan, dosa yang akan datang diampunkan, tapi tengah-tengah jalan kehidupan dia melakukan. Orang-orang yang hadir di peperangan Badar, para sahabat Nabi itu, yang dikatakan 300-an, 313 sahabat Nabi yang hadir di peperangan Badar Kubra, itu dijamin sama Allah. Dosa yang terdahulu diampunkan, dosa yang akan datang diampunkan. Tapi apa di dalam perjalanan hidup mereka tidak tergelincir dalam perbuatan atau kesalahan? Ada yang tergelincir. Ada yang tergelincir. Siapa di antaranya? Salah satunya apa saya namanya? Hilal bin Hiram. Hilal bin Hiram kalau tidak salah, sahabat yang hadir Badar. Itu Nabi pernah membuat satu strategi untuk menghadapi orang musyrik Mekah. Nah, strategi ini diketahui oleh ini sahabat. Lalu dia tulis surat. Apa isi suratnya? Membocorkan rahasia yang udah dibikin oleh Rasulullah, strategi untuk menghadapi orang-orang kafir musyrik di kota Mekah. Dari penduduk Mekah. Ditulis, diutus, dibayar satu perempuan untuk bawa ini surat, kasihkan pembesar Quraisy di Mekah. Datang Jibril ke Rasul ngabarin ada seorang perempuan yang diutus oleh ini sahabat untuk membawa informasi dari apa yang sudah kaum muslimin rencanakan terhadap musyrik di kota Mekah. Lalu Nabi mengutus sahabat Miqdad dan Ali bin Abi Thalib. Kejar itu perempuan, dapatkan itu perempuan, posisinya dia di sini, satu lokasi itu disebut sama Nabi karena Nabi dapat info dari Jibril. Jangan pulang kecuali bawa apa yang dibawanya dari surat tersebut, isi surat tadi. Bocorkan rahasia. Yang bocorkan rahasia itu siapa? Tahu tuh. Ini yang hadir peperangan Badar yang dijamin sama Allah. Dosanya dahulu yang akan datang, yang terdahulu dan akan datang diampunkan, dijamin. Ini keistimewaan untuk mereka Ashabul Badar yang Allah berikan untuk yang hadir di peperangan Badar. Keistimewaan Ashabul Badar. La ilaha illallah. Dikejar Imam Ali. Dapat betul perempuan itu di daerah yang ditunjuk atau dikasih tahu Nabi. Apa nama daerahnya apa? Alhasil bilang Ali bin Abi Thalib,
keluarkan, berikan kepada kami buku atau catatan yang kau bawa menuju Mekah untuk kau kasihkan pemimpin musyrik. Nggak ada, kata perempuan tadi, ngeles dia, nggak ngomong aku. Mana ada anak punya catatan apa? Bilang Ali bin Abi Thalib, Rasulullah mengatakan kepadaku, ada catatan yang kau bawa untuk kau beritahukan kepada musyrik di kota Mekah. Rahasia Rasulullah. Ya, kalau udah Rasulullah mengatakan seperti itu, wajib ada. Dan aku tidak mungkin pulang menghadap Nabi kosong, tidak bawa apa-apa. Karena Nabi mengatakan ada padamu. Diminta dengan lemah lembut. Tetap ngotot, perempuan tidak mau. Bilang Ali bin Abi Thalib, kalau kau tetap dengan cara lemah lembut, aku minta tidak kau kasih, ku telanjangi kau punya pakaian. Karena yang disampaikan Nabi mesti ada, kata Ali. Tidak mungkin Nabi bohong. Nah, melihat ancaman tuh, takut nih perempuan. Kata perempuan, ya udah balik badan, pandangan balik badan, saya tidak melihat. Dia mengeluarkan surat tersebut dari anggota auratnya ini perempuan ini. Ternyata disimpannya di mana? Di sanggul rambutnya tuh. Jadi diikat-ikat rambut tuh, surat itu dimasukin ke situ. Karena rambut bagian dari aurat. Kata Ali bin Abi Thalib, ini bukan main, bukan sembarang orang. Kalau udah Nabi bilang, udah yakin beliau itu. Mesti ada, tidak mungkin Nabi bilang nggak ada, ternyata nggak ada. Mau dengan cara lemah lembut atau dengan cara kasar, tetap bakal ku dapatkan. Karena itu mesti ada. Kata Ali kepada ini perempuan. Dikasih betul dapat ada. Dipanggil sama Rasulullah. Ini yang bikin surat ini, kenapa? Lihat Nabi tidak langsung memvonis. Ditanya Nabi alasannya, apa yang kau lakukan ini? Alasannya apa? Kenapa kamu melakukan ini dengan alasan apa? Memberitahu strategi yang kita rahasiakan kepada musyrik di kota Mekah. Supaya gagal kita punya jihad ini, kata Rasulullah. Bilang ini sahabat, ya Rasulullah, la tastajil bi, jangan buru-buru terhadap diriku, jangan langsung menghukumku. Aku akan jelaskan alasan. Nah, dijelaskanlah ini oleh sahabat. Ya Rasulullah, orang-orang muhajir punya keluarga di Mekah, punya yang melindungi suku-sukunya di Mekah, punya sekutu di Mekah dengan satu sama lain. Kalau terjadi atau tertawan dalam peperangan antara kita dengan orang musyrik di Mekah, mesti ada yang melindungi. Tapi aku punya keluarga yang di Mekah, siapa yang melindungi? Nah, nyata dia punya keluarga di Mekah. Nah, keluarganya atau anaknya kah, atau istrinya kah, masih di Mekah. Nah, kalau seandainya aku tertangkap atau dilihat aku memusuhi mereka dan mereka mengetahui ada keluargaku, siapa yang melindungi? Tidak ada. Makanya aku cari muka sama mereka dengan membocorkan ini. Supaya apa? Karena jasaku mereka tidak menyakiti keluargaku yang ada di Mekah. Itu alasannya. Bilang Nabi, lihat jawab Nabi nih. Yang disampaikannya jujur. Berdiri Umar bin Khattab, ya Rasulullah izinkan aku penggal kepala orang munafik. Loh, Umar bin Khattab langsung ngamuk, marah. Mau minta dipenggal malah orang munafik di kacamata Umar bin Khattab. Lah ya Umar, dia ngomong jujur, tapi perbuatannya salah. Ya Umar, tidak bisa kau berbuat seperti itu. Kenapa? Dia termasuk sahabat kita yang hadir di dalam peperangan Badar. Nabi tidak memvonisnya, menghukumnya tidak. Tapi Nabi tidak membenarkan perbuatannya, amalnya betul. Tetap perbuatannya salah.
tapi ungkapannya betul, jujur. Nah, salah itu apakah dihukum sama Nabi? Tidak. Kenapa? Karena Allah telah menjamin siapa yang hadir di Badar, dosanya yang terdahulu akan datang diampunkan. Maka tidak ada hukuman bagi ini sahabat. Tidak ada hukum? Tidak ada dihukum karena udah diampunkan sama Allah. Jaminannya melalui sabda dan hadis Nabi kita Muhammad itu sendiri. Nah, makanya tidak ada yang terpeleset daripada kesalahan. Kalau ada orang yang berbuat kesalahan, maka mintalah agar ditutup dengan naungan Allah. Karena ini perintahnya Nabi SAW, jangan ditampakkan. Paham? Dan kita yang tahu jangan dibuka, diumbar. Aib orang tutup. Yang berbuat kesalahan dan dosa, tutup dosamu, kesalahanmu dengan naungan Allah. Artinya apa? Dengan bertaubat, minta maaf, minta ampun kepada Allah. Jangan disumbar, jangan diumbar. Yang tahu jangan dibuka aib orang. Kita ini manusia ini kalau nggak ditutup sama Allah aib kita, nggak ada yang mau nganter jenazah kita saat mati. Terbengkalai di jalan atau di tempat di mana kita mati, didiemin sama orang. Karena apa? Karena orang yang hidup itu mengetahui aib dan kekurangan yang mati ini, si mayat ini waktu masih hidup. Manalah dia mau membantu, memandikan, menyolati, mengkafankan, sampai menguburkan. Gak akan kita berani, bukan berani, gak ada kan kita mau. Kenapa? Karena kita tahu boroknya si mayat ini. Kenapa kita masih mampu untuk memandikan, mengkafani, nyolati, mengubur? Karena aibnya si mayat ditutup sama Allah. Ini di zaman kita saat ini yang kita kasihan, yang kita sedihkan, ada orang yang berbuat maksiat kepada Allah sengaja dia ekspos. Hanya anda ekspos itu. Hanya bukan saja orang menyembunyikan kekurangannya, tapi justru maksiat dan dosa dia ekspos. Saat dunia tahu. Yang di Indonesia, yang di luar Indonesia, yang di dalam, yang di luar negeri tahu, melihat karena dia sendiri yang mengekspos. Media sekarang, ayo, hati-hati. Kalau kita tahu dan pandai mensyukuri nikmatnya jadi umat Nabi, ya Allah, tidak bakal kita berani dengan sengaja melakukan perbuatan yang mendatangkan dosa dan kerugian. Nabi SAW beliau mengatakan, kullu ummati mu'afah. Semua umatku itu umat yang mendapat maaf dari Allah, dimaafin sama Allah. Maksudnya apa dimaafi? Ditutupi sama Allah. Bersyukur kita. Ya, umat-umat terdahulu itu kalau ada melakukan kesalahan, mana ada ditutup sama Allah, justru langsung dihukum detik itu. Saat dia melakukan dosa, saat itu langsung tuh hukuman Allah ditimpakan. Tapi umat Nabi kita Muhammad dimaafkan. Dimaaf semua umatku, kata Nabi Muhammad. Saya, kalian yang di sono, yang di luar kota, yang di luar negeri, yang di bawah langitnya Allah, selama dia umat Nabi beriman kepada Allah Tuhannya, Muhammad Rasulnya, ada dosa yang dia lakukan dimaafkan. Illal mujahirin, kecuali mujahirin. Ini dulu nih, ini kalimat pertama ini dulu nih. Alenia pertama ini fahami. Kata Nabi, semua umatku itu dimaafkan kecuali orang yang mujahirin. Ya. Wa inna minal mujahirah. Nah, sekarang kita pengen tahu nih mujahir ini apa? Mujahir
bukan mujair, itu ikan. Wa inna minal mujahirah, di antara yang dinamakan mujahirah. Mujahir ini apa? Siapa? Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang melakukan perbuatan dosa, seperti saya katakan tadi, tidak ada orang yang tidak tergelincir, tidak ada manusia yang dalam satu hari tidak berbuat dosa, mau sengaja atau tidak aja. Dia ingat atau dia lupa, dia sadar atau dia tidak sadar, tampak atau yang di dalam hati. Tidak ada yang luput dari yang namanya kesalahan dan dosa. Sama, paham? Bisa dipahami sampai di sini? Ya. Dia ini orang melakukan perbuatan dosa, kata Allah, fasatarahullahu alaihi, ditutupin sama Allah ini kesalahan tadi. Ya Allah, enak ya jadi umat Nabi ini, enak, beruntung, bersyukur. Ya, kita harus pandai bersyukur dengan bagaimana menjaga jangan melakukan pelanggaran perintah Allah sengaja. Dengan sengaja itu dengan pilihan, dengan sadar, dengan tahu konsekuensi, masih diterajang itu, masih diterabasnya, masih dihantamnya. Ini goblok yang seperti itu. Kalau tidak sadar, kalau seandainya tidak dia sadari, artinya dia tertutup nafsunya dengan hatinya tertutup dengan hawa nafsunya, itu ditutupi loh sama Allah, ditutupi sama Allah. Pagi-pagi, kali itu kalau maksiatnya malam, yang melakukan dosa malam tuh ditutupi malam tuh sama Allah. Nggak tahu pagi-pagi dia ngomong, yang bermaksiat nih ngomong sama orang. Nah ini yang maksudnya ngomong sama orang ini, dia mengekspos. Nah ini mujahirah ini. Mujahirah itu orang yang bangga mempertontonkan pelanggaran hukum-hukum Allah yang dilakukan pada umumnya orang. Itu mujahir namanya. Andai dia tidak menjadi atau tidak masuk dalam kalimat mujahirah ini, aman dia. Karena di malam hari dia berdosa, melakukan dosa, ditutup sama Allah. Kalau dia di siang hari melakukan dosa, ditutup sama Allah. Tapi permasalahannya apa? Sudah malam maksiat, sudah ditutupi karena Allah sayang kepada ini hamba. Pagi hari dibangunkan, saat dia sadar, dia pamer, dia ungkapkan dengan mengatakan apa? Ya fulan, amiltul bariha kadza wa kadza, semalam ane melakukan ini dan itu. Yang dia omongkan ini, yang dia omongkan itu di waktu pagi tuh. Semalam ane melakukan ini dan itu tuh maksiat. Semalam ane judi menang. Semalam ane minum minuman yang diharamkan Allah. Minggu lalu segelas, semalam 3 botol. Bangga. Itu malam dia maksiat, ditutupi sama Allah. Tidak ada loh yang tahu. Yang tahu dia. Karena dia yang melakukan. Ya. Pagi hari dia umumkan sama orang. Nah berkaitan dengan ini apa? Media. Kalian punya HP itu. Ya, khususnya yang perempuan. Gak bisa disalahkan itu HP. Jangan kamu salahkan. Jangan kita salahkan tuh handphone. Jangan. Ini eranya memang udah digital ini. Kecuali ente mau betul-betul punya keinginan kuat untuk tidak menyentuh hal tersebut. Gak usah ente beli. Gak usah ente punya apapun itu aplikasi. Ya, kalau ente mau beteleponan, ente cari wartel kah dulu namanya itu, wartel yang masih beli langsung telepon langsung bayar di tempat, berapa menit langsung bayar. Tidak ada melihat wajah atau terpapang di situ apapun, tidak cuma suara saja.
Balik lagi lah ke zaman, ke era sebelum saat ini, sebelum era digital, kalau memang ente bisa mampu melakukan seperti itu. Enggak, memang sudah eranya. Tapi bagaimana cara kita bersikap dengan era saat ini? Itu yang kita pegang nih, HP yang kita pegang ini. Ya. Semua tuh terekam loh. Di server yang buat ini tuh terekam. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu buka, apa yang kamu tonton, apa yang kamu... Makanya kadang-kadang kalau saya buka YouTube itu di rumah, ya, kenapa isi YouTube itu rata-rata misalnya kajian agama? Karena yang saya ketik kajian agama. Maka ketika TV saya matikan, saya buka lagi itu YouTube yang tampil agama semua. Sekali waktu saya buka masalah politik, baru-baru ini politik, sampai anak saya Muhammad tuh muyak, abah abu ya politik terus. Kalau udah saya buka politik, masuk kamar dia. Ya pengen tahu aja keadaan dunia ini, baru tahu oh masalah politik, adanya demo, bubarkan DPR, dan macam-macam, bahasa rakyat Indonesia, gaji sehari 3 juta dan ini dan macam-macam. Matikan TV, nyalakan lagi, isi kolom-kolomnya semua politik. Ajib, kenapa? Karena data kita kan dibaca sama server yang bikin itu YouTube. Apa yang kita ketik, itu yang akan ditampilkan untuk memikat kita. Paham? Kalau ente buka scroll-scrollnya isinya maksiat terus, maka akan dia munculkan tawaran maksiat yang lebih lagi hebat daripada itu. Paham? Nah kita sekarang pamerkan kita punya diri kita ini. Ada yang mengekspos tubuhnya, wajahnya, cantiknya, dandannya. Bolehkah itu dalam Islam? Ayo jawab. Adakah dalam Islam boleh kamu dandan lalu kamu ekspos? Ada yang seperti itu. Kalau ada coba dong kasih tahu saya. Baik, kalau kamu paham ya mukminah misal, atau kita yang laki-laki tidak boleh, lantas kita ekspos, berarti ini namanya terang-terangan menyebarkan maksiat, bangga terhadap maksiat dilakukan. Nah ini yang dinamakan mujahir. Tamam. Nah mujahir ini bilang Nabi dalam arti yang bangga dengan maksiat yang dilakukan lalu dieksposnya, dia umumkan. Ini orang nggak bakal dapat ampunan dari Allah. Makanya kita ini sungguh beruntung. Kenapa? Bilang Nabi yang melakukan dosa besar hendak ia bersembunyi dengan naungan Allah. Tanpa kamu bersembunyi Allah udah sembunyiin. Sebelum kamu minta dan sadar sudah ditutup sama Allah, disembunyiin supaya nggak ada yang tahu. Lalu kamu bertobat, baru kamu diampunkan asal tobatnya betul. Bodohnya orang yang masuk dalam kategori mujahirah ini, malam dia ditutup, siang dia pamerkan. Ya, dibongkarnya maksiat yang malam dia lakukan. Atau maksiatnya di siang hari ditutup, waktu siang sama Allah, malamnya dibongkar sama dirinya sendiri yang bongkar. Dirinya sendiri yang bahagia bahkan dengan perbuatan pelanggaran perintah agama yang dilakukan. Nah ini tidak bakal diampun dan dimaafkan sama Allah. Ya. Patutlah ia membenci timbulnya dosa. Jadi kita jangan bahagia dengan perbuatan yang menimbulkan dosa. Justru yang Islam ajarkan, benci itu perbuatan. Jijiklah kamu dengan perbuatan dosa. Jangan dibiarkan dianggap biasa. Akhirnya kamu berbuat dosa. Kalau tidak ada kebencian terhadap dosa, maka kamu akan anggap itu biasa. Sehingga mudah untuk dilakukan. Karena dia tidak ada jijik, tidak ada benci. Maaf. Adakah orang yang memperindah kotoran tai? Kita kalau ngelihat tai itu jijik tidak? Jijik. Lalu bagaimana orang yang buat pupuk? Dia buat pupuk campurannya apa? Tai apa? Ayam, bebek, sapi. Kenapa dia tidak jijik? Kan udah terbiasa.
Dia udah biasakan dia dengan terhadap najis ini. Jadi tidak ada lagi jijik, malah diaduk-aduk, dia duduk di situ dikarungi baunya. Udah terbiasa. Seperti itulah kita kalau membiasakan perbuatan maksiat itu tanpa kita benci, jijik, maka akan mudah untuk melakukan itu perbuatan yang mendatangkan dosa. Paham sampai situ? Allah berikan pemahaman. Yang namanya dosa tetap dosa. Makanya di sini Imam Ghazali mengatakan patut, artinya sewajibnya, seharusnya kamu, maksudnya kita semua, benci dengan perbuatan yang menimbulkan dosa. Mau dari orang lain atau dari kita. Kalau dari orang lain bukan orangnya, tapi dosanya. Setan itu sifat. Syaitan itu perangai. Ya. Kalau aslinya ya bagian daripada iblis dan jin. Ya. Syaitan itu apa? Dari kalimat bahasa syatona. Syatona itu artinya yang terpisah. Nah, yang terpisah apa? Yang baik, yang perangai yang tidak baiknya itu tidak bisa bersatu. Makanya dibilang syaitan. Dan Allah dalam Al-Quran itu menceritakan, memberitahukan sesungguhnya pada setiap para nabi-nabi itu ada syaitan jinnya dan syaitan manusia. Bukan manusianya syaitan. Artinya perangai manusia itu seperti syaitan. Dia tetap manusia. Manusia. Jin ya jin. Setiap manusia yang lahir ada yang namanya qarin. Betul? Pernah dengar kah qarin pendamping? Qarin itu bukan syaitan. Dia pendamping, bagian dari makhluk Allah. Dinamakan qarin. Kenapa? Dia mendamping. Jadi pendamping di mana kita, di situ dia. Nah, ada qarin yang baik, ada yang tidak baik. Bukan berarti yang tidak baik ini dua-dua tetap namanya qarin. Tapi yang baik tidak bisa dinamakan syaitan. Karena syaitan itu perangai. Tahu perangai? Sifatnya. Yang tidak baik semua itu syaitan namanya. Lah kalau yang tidak baik itu semua dinamakan bukan makhluk, apa yang baik semua itu yang tidak baik dinamakan bukan makhluk. Lalu kenapa pada diri kita manusia yang ada tidak mau diterima, tidak terima kalau dibilang syaitan? Bukan kitanya syaitan, tapi perangainya kita seperti setan. Maksudnya akhlaknya kita ini seperti akhlaknya setan. Makanya ada jin dan manusia. Ada yang perangai manusianya punya perangai syaitan. Bukan manusianya syaitan, bukan. Tapi akhlaknya seperti syaitan. Kenapa dinamakan perangai dan akhlaknya seperti syaitan? Karena selalu mengajak si orang itu kepada yang tidak baik, yang tidak disukai Allah, yang membelakangi, yang bertolak dengan apa yang diinginkan sama Allah. Itu perangai namanya syaitan. Makanya dibilang syaitan. Di setiap para nabi-nabi itu ya, mesti ada yang memusuhinya. Aduun minasyayatin minal jinni wal ins. Dari jin, dari baik, dari jin atau dari manusia. Loh, berarti manusia syaitan? Bukan. Paham gak maksud saya? Ya. Abu Jahal itu manusia, bukan? Tapi perangainya musuh Nabi, bukan? Makanya kami jadikan setiap para nabi itu musuh dari kalangan jin dan kalangan manusia. Kalau dari kalangan manusia, Abu Jahal, Abu Lahab, apalagi semuanya itu dia manusia, tapi perangainya syaitan. Kalau dari kalangan jin, itu qarin tadi. Adakah jin yang bertobat? Ada. Siapa? Yang mendampingi Nabi kita Muhammad. Setiap manusia itu ada pendamping lahir. Hatta Nabi Muhammad ada qarin, tapi qarinnya kenapa dia baik? Karena dia menolak untuk memiliki perangai syaitan. Maka dia tidak dikatakan bagian dari syaitan. Tetap dia makhluk yang namanya jin.
Ya, kalau sudah dia bertolak dengan kebaikan, maka dia manusia tapi perangainya syaitan. Kalau orang kadang-kadang kalau kita melihat orang yang bertindak di luar peri kemanusiaan, maka akan refleks mulut kita ini memaki dia, marah, tidak suka sama dia dengan kalimat apa? Nah, betul nggak? Setan itu orang, orang itu bukan setan. Ya, betul lah kalimat kadang orang lagi emosi, setan kau. Pernah enggak dengar kayak gitu? Yang dituju yang diajak ngomong siapa? Betulkah setan? Ayo saya tanya. Misal si A, ini manusia, si B ini dua-dua manusia nih. Ribut ini, akhirnya yang si A ngomong sama si B sama-sama manusia, dasar setan kau. Saya mau tanya, yang diajak ngomong betulkah setan? Setan apa manusia? Kenapa dia ngomong dasar setan kau? Karena perangainya. Akhlaknya seperti setan. Ya. Kalau dia tidak memiliki perangai, atau maksudnya perangainya yang baik, akhlaknya baik, tidak mungkin orang marah. Kalaupun dia marah, dasar manusia kau. Nah, kan dasar setan kau, dasar manusia kau. Ya. Ketika akhlaknya itu perangainya, bawaan sifatnya sudah membelakangi yang mendatangkan ridho Allah atau yang disukai sama Allah, maka dia mempunyai sifat syaitan. Makanya dia namakan syaitan walaupun dia manusia, tapi hakikat dia makhluk, namanya manusia. Hanya saja bertentangan dengan yang mendatangkan ridho Allah, yaitu perangainya syaitan. Semoga Allah lindungi hati kita. Semoga Allah jauhkan kita daripada pengaruh buruk, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita senantiasa manusia, hamba-hamba Allah yang selalu kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, menempuh jalan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka syarri ma indana fadlan wa ihsana. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.